Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu kami ada sampai saat ini. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menabur firman-Mu. Roh Kudus ambil alih hamba. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biarlah semua setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberi hikmat, karunia hikmat pewahyuan, dan juga karunia pengetahuan dalam memberitakan kebenaran firman Allah, hanya kebenaran firman Allah bagi kemuliaan nama Allah. Roh Kudus, Engkau juga yang bicara pribadi lepas pribadi atas seluruh jemaat, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, terutama menjadi pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, kami sepakat sehati, kami patahkan setiap siasat, benteng-benteng musuh, keakuhan yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau menutup bungkus kami semua dengan darah Kristus, semua keluarga kami dengan darah Kristus, dan tempat ini dengan darah Kristus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, semangat Bikom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Saya bisa melihat wajah-wajah yang ceria ya. Mungkin ini awal bulan April ya, awal bulan masih tanggal muda ya, tapi saya percaya bukan karena tanggal muda, tetapi sukacita setiap saat tidak ditentukan oleh keadaan, karena itu berasal dari Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan kembali menabur firman di sini. Suatu kehormatan bisa melayani Tuhan di sini, berjumpa dengan jemaat yang luar biasa, dan topiknya tentang lemah lembut. Tahukah Anda, saya sangat diberkati ketika saya mempersiapkan bahan khotbah, dan tentunya saya meminta kekuatan dari Roh Kudus, hikmat bagaimana saya harus membawakan ini. Saudara, saya memberi judul saat ini adalah rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan. Nah, saya tampilkan gambar singa, saudara ya. Dan ada gambar Kristus, dia adalah singa dari Yehuda. Baik saudara, tetapi saya mau kita sama-sama membaca firman Tuhan dulu ya. Saya selalu mengawalinya dengan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, dan saya percaya pada saat kita membacakan firman ini, saya selalu suka berresponsoria saudara ya, membacakan firman ini, firman timbul, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Karena itu saudara, mari dengan penuh kehormatan kita membacakan firman Allah yang berkuasa ini. Kita ambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 30, ajakan juru selamat saya yang ayat pertama yang ganjil, dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Kita mulai. Ajakan juru selamat, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin, amin. Saudara, yang memberi rema untuk lemah lembut itu ada di ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku
lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, karena topiknya lemah lembut, saya mencari semua ayat Alkitab dengan kata lemah lembut. Ada banyak, saudara, namun saya batasi. Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian kita tahu kelemah lembutan ini, kata bendanya ini ternyata salah satu dari buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka sebenarnya setiap orang Kristen dianugerahi buah kelemah lembutan, saudara. Nah, saudara, kalau saya berkata tentang lemah lembut, apa itu kelemah lembutan, saudara? Apa itu lemah lembut? Apakah kalau saya bilang lemah lembut ya, perempuan itu sangat lemah lembut, laki-laki itu sangat lemah lembut, apa yang terbersih dalam pikiran saudara? Kalau dunia mungkin berkata, wow, perkataannya begitu halus, apakah itu lemah lembut? Intonasinya nggak pernah ngeri-ngeri gitu, saudara, nggak pernah tinggi. Intonasinya selalu tenang, datar. Apakah itu lemah lembut, saudara? Apakah itu klasifikasi orang yang lemah lembut? Bicaranya halus, gaya bicaranya enak dengernya, ngademin hati. Apakah itu klasifikasi lemah lembut? Maka saya tidak akan pernah masuk di situ, saudara. Yang masuk di situ hanyalah wong Solo, saudara ya. Ada sini wong Solo, saya tidak membedakan. Ya, saya senang dengan orang-orang wong Solo. Suami saya bisa dikatakan kalau dibandingkan antara saya dan suami saya, pasti orang langsung bilang, ini yang lemah lembut, ini kasar, Ibu Priscilla ngomongnya kasar, intonasinya tinggi, pokoknya bukan lemah lembut. Yang lemah lembut ini yang seperti suaminya, gitu ya saudara. Suami saya wong Jowo, saudara. Wong Jowo juga banyak kok kasar kata-katanya, termasuk suami saya itu wong Jowo yang sangat halus kayak orang Solo, saudara. Tapi walaupun demikian dia tegas ya. Jadi saudara harus membedakan lemah lembut dengan intonasi yang lembut, ya saudara. Kalau menurut dunia, kelemah lembutan itu kelemahan, sepertinya lemah, gemulai, pasif, tunduk-tunduk aja, iya, gitu ya saudara ya. Itu versi dunia. Maka saudara, ternyata versi Alkitab sangat berbeda. Ketika Yesus berkata di Matius 11 ayat 29, saudara, kalau kita mau tahu definisi atau arti suatu kata, kita harus ambil dari bahasa aslinya. Bahasa asli Perjanjian Baru Yunani. Kebetulan yang saya ambil bahasa-bahasa dari Perjanjian Baru, semuanya bahasa Yunani. Tetapi ada satu yang juga disebut lemah lembut, yaitu Musa. Dan itu bahasa Ibrani. Ketika saya membandingkan, maknanya sama. Ketika Yesus berkata, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut. Yesus lemah lembut. Apakah Yesus tunduk-tunduk aja? Oh iya, waktu Yesus dibuyung itu dia diam-diam aja, itu yang lemah lembut. Saudara, mari kita ulek bahasa aslinya. Kalau menurut Alkitab, beda sekali dengan apa versi dunia. Kelemah lembutan itu bukan artinya lemah, bukan gemulai, bukan pasif. Justru kalau kita ulek-ulek, kita eksegesis dari bahasa aslinya, ya. Jadi saya mengambil beberapa kata yang lemah lembut, ya. Matius 5 dan Galatia 5 ayat 23, Matius 5 ayat 5 dan juga Matius 11 ayat 29, ini semua bahasa Yunani. Itu artinya ternyata dia punya kekuatan tetapi dikendalikan. Ini punya sikap batin yang tenang, ada ketundukan, ada kedamaian. Demikian juga ketika saya ambil dari bahasa Ibrani, ketika dikatakan Musa adalah pemimpin yang paling lemah lembut. Dia rendah hati, itu seperti dua mata koin, lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak bela dirinya, dia bergantung penuh kepada Tuhan. Wow, saudara, saya ketika mencari suatu gambar, saya terbersih apa judulnya. Ternyata saya terinspirasi rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan Kristus.
Dan gambarnya yang muncul, saudara, saya pikir itu bukanlah gambar yang otomatis, saudara, bukan suatu kebetulan, saudara. Yang muncul itu Kristus dilambangkan singa dan juga dilambangkan anak domba. Wow, ini ada makna yang sangat-sangat dalam, saudara ya. Dan dia menyebut, belajarlah padaku, aku lemah lembut. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, aku lemah lembut. Yesus lemah lembut bukan berarti dia tidak pernah marah. Ketika saya menonton film Last Supper, wah, dia obrak-abrik semua para penyamun, para penjual yang ada di tempat rumah bapaknya. Rumah Bapakku seharusnya menjadi tempat pujian, tetapi kau buat menjadi sarang penyamun. Yesus marah, dia obrak-abrik. Tapi dia berkata, aku lemah lembut. Ada rahasia kekuatan di balik kelemah lembutan Kristus. Saudara, suami saya kadang membantu saya dia sangat peduli dengan istrinya, walaupun dia sibuk, dia membantu saya dan saya sangat menghargai sketch dia ketika dia tahu saya mulai berkhotbah di YouTube, saudara ya, dia bantu saya. Bahkan saya tidak minta, dia sampai buat teksnya, saudara ya. Dan saudara, saya senang sekali, saya tinggal baca, tapi memang itu beda gitu ya saudara, lebih baik yang mengalir. Tetapi karena saya sangat menghargai apa yang diberi oleh suami saya tahu dia tidak belajar teologi, tapi dia mengupayakan membantu istrinya, itu membuat saya terharu. Tahu saudara, yang membuat saya ketika saya menangis berkhotbah, tiba-tiba dalam teks itu ada pantun, saudara ya. Jadi, wah, saya ini udah lagi mengalir berkhotbah, kok tiba-tiba ada pantun. Terus tiap sesi ada pantun, saudara. Jadi saya bisa mengerti, saudara. Mungkin saya bukan orang yang suka berpantun, saudara. Tapi untuk hari ini saya menyiapkan 2 pantun, saudara. Karena saya sedang belajar lemah lembut. Lemah lembut, salah satunya kita mau belajar, kita mau melakukan apa yang menyenangkan orang lain, sekalipun itu bukan seperti diri kita, tetapi itu bagian ada yang kita kendalikan, saudara. Karena itu saya mau menyiapkan satu pantun ya, karena suami saya biasanya banyak kali dibuatnya pantunnya, saya sudah mau nangis, kok tiba-tiba berpantun. Dia bilang, papa, kenapa teksnya begini, nggak usah dibuat teks pantun-pantun, atau sediakan aja pantunnya nanti biar pantun itu mengalir gitu ya saudara ya. Nah, berlayar tenang di lautan biru, tak terguncang meski badai menderu. Mari kita belajar pada Kristus Sang Guru, lemah lembutnya penuh kuasa yang syahdu. Cakep. Bilang dong cakep, saudara ya. Ya, mari kita siap belajar dari Sang Guru Kristus yang lemah lembut. Pertama, ternyata berdasarkan bahasa aslinya dikendalikan. Orang yang lemah lembut justru orang yang sangat powerful, tetapi dia menahan dan mengendalikan kekuatannya itu untuk tujuan yang lebih besar. Dia mengendalikan kekuatannya itu dengan kasih dan hikmat. Itulah kelemah lembutan. Saudara, saya mengambil gambar kuda, saudara. Kuda itu sangat kuat, makanya dipakai berperang, dipakai banyak hal. Kuda itu sangat powerful, saudara. Tetapi kuda ini adalah hewan yang lemah lembut. Kenapa? Karena kuda ini ketika dilatih dan dijinakkan, dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya sehingga dia tidak liar sembarangan ke sini, tetapi dia punya makna dan manfaat yang lebih besar untuk tujuan yang lebih besar, tidak sekedar mengembara. Itu yang disebut lemah lembut. Mengendalikan kekuatan, dia powerful, tetapi dia kendalikan dengan kasih dan hikmat. Saya memberi lambang singa dan domba. Singa, dia ini raja hutan, saudara. Bukan berarti dia tinggal di hutan. Ini simbol kekuasaan, banyak kerajaan. Membuat simbolnya adalah singa. Kenapa singa jadi raja hutan padahal dia tinggal di padang belantara? Saudara, auman singa itu 10 meter sudah kedengaran. Dan dia berjalan sangat beribawa, saudara. Dia tenang, dia tahu kapan menerkam, dia tahu kapan diam, dia tahu kapan bertindak. Sehingga hewan dan dia adalah simbol kepemimpinan, saudara.
Dia simbol kepemimpinan yang mengendalikan, mendominasi. Sehingga Yesus disebut singa dari Yehuda. Domba, anak domba sering menjadi suatu itu lembut sekali. Karena memang domba hewan yang bodoh, saudara. Tetapi dia kelembutannya itu seperti dikendalikan. Kekuatan yang dikendalikan. Kadang kita seperti domba. Dan inilah simbol dari Kristus. Saudara, Kristus berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut, aku guru yang lemah lembut. Yesus disebut singa dari Yehuda. Singa simbol dominasi, simbol kekuasaan, simbol kepemimpinan, simbol segala sesuatu kekuatan yang sangat powerful. Dia disebut singa dari Yehuda, Wahyu 5 ayat 5. Tetapi kita juga menyebutnya anak domba Allah. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Saudara, dia bisa turun ke dunia ini, mengambil tempat yang paling hina, yaitu lahir di kandang domba. Dan dia mati di tempat yang paling hina juga, yaitu kayu salib. Karena matilah, terkutuklah yang mati di kayu salib. Saudara, Kristus guru yang lemah lembut. Kenapa? Dia ini pencipta alam semesta ini. Dia Alfa dan Omega. Tetapi ketika dia harus berinkarnasi jadi manusia, dia mengendalikan kekuatannya yang powerful itu untuk tujuan penebusan misi keselamatan manusia. Saudara, terutama ketika di Taman Getsemani, itu pergumulan yang paling besar. Kelemah lembutan Kristus begitu kelihatan, saudara. Dia sudah tahu nubuat dia akan seperti anak domba yang disembelih, saudara. Kalau saya nonton kemarin film Last Supper, saya nggak tahan, saudara. Saya nangis. Kalau saya baca Alkitab dari Matius ketika Yesus diolok-olok, terutama ketika dia diolok-olok, tahukah Anda? Ketika dia lahir ke sini, dia 100% Allah, 100% manusia. Artinya apa? Dalam posisi keilahiannya, dia punya kuasa yang sangat powerful. Dia bisa membalas setiap orang yang bertindak semena-mena sama dia. Karena dia Tuhan, saudara. Tetapi lihat, dia seperti domba. Makanya saya memberi simbol singa. Singa itu sebenarnya bisa sangat powerful, mencabik-cabik lawannya, memakan lawannya. Begitu besar namanya juga Tuhan, saudara. Pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia masih punya otoritas dan kekuasaan yang sama. 100% manusia, 100% Allah. Tetapi dia mengendalikan kekuatannya itu terutama ketika dia di Taman Getsemani. Bapa, seandainya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Dia bisa saja Bapak batal Bapak, karena dia sudah tahu bagaimana dia akan diperlakukan seperti anak domba. Karena dia tahu bagaimana dia akan dicabik-cabik dan dia harus diam saja. Wah, itu betul-betul peluhnya berubah menjadi darah karena dia stres sekali, saudara. Dan ketika dia suruh berjaga, berdoa, dan disitulah datang para tentara mengambil dia. Bahkan Petrus begitu emosional, dia menebas salah satu telinga prajurit itu. Kristus bisa terbang menghilangkan diri. Bisa, dia Tuhan. Uang angin badai dia redakan. Dia bisa membuat mata semua para prajurit itu buta ketika itu. Tetapi dia mengendalikan kekuatannya. Justru dia berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Dan dia menyembuhkan telinga orang yang ditebas telinganya. Saudara, dia bisa saja tempung-tempung. Dan ketika dia diolok-olok, saudara, semua punya kesempatan. Para prajurit Romawi tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi karena rasa iri orang Farisi, ahli Taurat, dia ikut-ikutan. Semua ikut-ikutan, melempar, mencabik, meludahi. Dan saudara, ketika dia diolok-olok, ditaruh kain, ditutup mukanya, lalu ditinju. Lalu diolok-olok, ayo tebak, katanya anak Allah, tebak siapa yang olok-olok kamu? Hai raja. Dia bisa balas itu orang, enak aja kamu ya. Kamu tahu saya siapa? Saya ini adalah Tuhan.
Tetapi dia mengendalikan kekuatan itu ketika di kayu salib, semua mengolok-olok dia, semua meludahi dia. Dasar katanya anak Allah. Dia bisa turun dari salib itu, dia bisa turun, saudara. Ketika dia dicabik, dicambuk, kemudian ditarik cambuknya, dagingnya keluar, dia bisa mengeluarkan keilahiannya itu. Tetapi dia membiarkan dirinya. Dia seperti singa yang powerful, bisa mencabik-cabik semua orang yang mengolok-olok dia, menyiksa dia. Dia terkam bisa, dia tendang sampai langit ketujuh bisa. Tetapi dia mengendalikan kekuatan itu, saudara. Itulah lemah lembut. Dia membiarkan dirinya seperti anak domba. Dia yang menyerahkan dirinya, salibkan saya. Dia membiarkan tubuhnya dicabik-cabik karena dia tahu tujuannya. Hanya dengan darah ini. Dengan darah ini. Maka semua dosamu tertebus. Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang yang lemah lembut tidak pernah menyimpan dendam, saudara. Dia bisa balas, sekalipun dia punya hak, dia pantas membalas. Tetapi karena dia melihat ada tujuan yang lebih mulia, dia kendalikan haknya, saudara. Luka itu dia biarin, lukai tubuhku. Karena hanya dengan luka ini, maka lukamu sembuh. Luka Yesus saja yang menghidupkan, saudara. Makanya kita katakan oleh bilur darah Kristus, kamu sudah sembuh. Ini yang setan tidak tahu. Memang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Dia bisa tebas semua orang itu dalam sekejap karena dia Tuhan. Tetapi dia menyerahkan dirinya. Kita juga belajar dari kelemah lembutan Musa sebagai pemimpin. Berulang kali Tuhan begitu malas banget sama orang Israel yang sudah keluar dari Mesir. Kerjanya sungut. Sampai Musa marah sebagai pemimpin. Tetapi ketika Tuhan mau memusnahkan, Musa membela. Ketika Tuhan tawar-menawar sama Musa, Musa kau aja sama keluargamu kuselamatkan. Ini orang-orang yang bebal ini ku bumi hanguskan. Tetapi dia melembutkan Tuhan. Dia punya hak itu. Dia punya hak untuk membelas. Dia punya hak untuk mengatakan musnahkan Tuhan. Tetapi dia mengendalikan dirinya Tuhan. Malah dia yang melembutkan hati Tuhan. Tuhan, jangan biarkan umatmu malu. Kau yang mengeluarkan dia dari tanah Mesir, mengeluarkan kami dari tanah Mesir. Kenapa apa kata bangsa lain kalau hanya untuk kau bunuh di padang gurun ini? Itu kepemimpinan yang sangat lembut. Dia nggak ngadu. Banyak pemimpin kerjanya ngadu-ngadu aja sama pemimpin yang lebih tinggi. Anak buahku begini, anak buahku begini. Dia hanya mengamankan posisinya. Tetapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lembut, adalah pemimpin yang tetap setia meski ditolak, walaupun yang dia pimpin ini nyebelin, semuanya nyebelin. Tetapi dia menghancurkan dirinya karena dia tahu ada misi yang lebih besar, saudara. Musa ini punya banyak kekurangan. Tetapi ketika Tuhan meminta dia memimpin, dia sangat berat. Namun dia belajar melembutkan hatinya, saudara. Dia bergantung pada Tuhan. Saudara, sekalipun banyak bangsa Israel yang nyebelin banget, Musa begitu berulang kali marah sampai dia batal ke tanah Kanaan, saudara. Tetapi dia tetap disebut lemah lembut. Karena kalau dia tidak lemah lembut, lebih banyak bangsa Israel yang sudah musnah tuh. Tetapi dia pemimpin yang mau memimpin dengan lemah lembut. Dia punya power untuk bunuh. Jadi kalau yang namanya diktator, presiden diktator itu sangat jauh dari kata lemah lembut. Pemimpin yang lemah lembut adalah pemimpin yang mengampuni, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang punya hak untuk membalas, tapi dia menahan kekuatannya. Demi kemajuan gereja, demi kemajuan perusahaan, dia kadang mengorbankan dirinya. Dia punya hak, dia harus menurunkan gengsinya. Itu namanya lemah lembut. Dan saya sangat-sangat terberkati dengan Mahatma Gandhi. Tahukah Anda? Saya percaya ini Mahatma Gandhi sangat mengagumi Yesus. Ketika Mahatma Gandhi meninggal, ditemukan di kamarnya ada Alkitab dan gambar Yesus. Dia begitu
mengagumi sosok Yesus, dan dia justru menjadi pelaku dari firman yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi dia kecewa dengan orang-orang Kristen. Dia katakan, aku cinta Yesus tapi aku benci gereja, aku benci orang Kristen. India pada saat itu dijajah sama Inggris. Inggris pembawa agama Kristen tetapi mendominasi, mau menguasai dengan kekerasan, dengan kemakmurannya. Tetapi Mahatma Gandhi yang terinspirasi oleh kasih Kristus menjadi pelaku sekalipun dia bukan beragama Kristen. Agama nggak penting, saudara. Bukan agama yang menyelamatkan, tetapi relasimu dan bagaimana kamu melakukan firman. Dan saya yakin, mungkin dia tetap Hindu, saya tidak peduli, tetapi dia sangat mengagumi Yesus. Dan ya, saya berharap dia sudah menerima Yesus secara pribadi, walau dia kecewa sama gereja, kecewa sama orang-orang Kristen. Makanya kita orang Kristen jangan jadi batu sandungan, saudara. Dia tidak membalas kekerasan Inggris dengan kekerasan, malah dia mempengaruhi, membawa perubahan bagi India. Tidak perlu kekerasan, tidak perlu kekerasan. Dia disiplin puasa, dia doa, dia tunduk pada kebenaran. Ini semua nilai-nilai yang Kristus ajarkan. Orang Inggris tidak melakukannya padahal orang Kristen. Dia orang Hindu, tetapi melakukannya. Dia sangat terinspirasi dengan Yesus. Dia memimpin dengan hati, bukan maksa, bukan mendominasi, bukan diktator. Dia mendengar suara rakyat dengan hatinya, bukan dia tekan-tekan. Dan dia menang dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Sehingga India merdeka. Yang kedua rahasianya, kelemah lembutan itu. Artinya kita punya ketaatan, ketundukan pada kehendak Tuhan. Tadi dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Tuhan memakai perumpamaan kuk. Pada zaman itu, mata pencarian utama adalah petani. Dia selalu mengambil simbol-simbol yang sangat relevan agar kita paham. Apa itu kuk? Itu alat pertanian. Di mana biasanya dipasangkan ke leher sapi. Itu untuk buah sapi. Supaya pekerjaan lebih efisien, lebih cepat, lebih efektif. Dan biasanya yang dipasangkan adalah sapi yang berpengalaman dengan sapi yang belum berpengalaman. Supaya diharapkan sapi yang berpengalaman akan menuntun sapi yang tidak berpengalaman. Artinya itu berjalan seiring, terhubung, ada keterhubungan, ada penundukan diri, ada disiplin, ada relasi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau tunduk, mau taat, saudara. Dia sudah mematikan keinginan dirinya, saudara. Itu namanya lemah lembut. Mau diajar, kalau dikoreksi, mau menerima masukan, mau diajarin, saudara. Seperti saya sedang belajar berpantun, saudara, walaupun itu bukan bagian saya. Tahukah Anda yang paling membuat saya terpesona dari kuk ini, saudara? Yesus berkata, pikulah kuk. Kenapa Yesus suruh aku pikul kuk? Bebanmu ringan. Loh, bukannya nanti kalau pakai kuk jadi berat? Bukan. Karena aku mentor ilahimu. Karena aku ada di sampingmu. Karena aku yang mengambil bebanmu yang paling besar. Karena aku sudah berpengalaman. Aku iman besar yang turut merasakan yang kau rasakan. Kau sedang melangkah dari kemenangan. Tetapi kita harus sama-sama. Kita harus terhubung seperti kuk itu. Menghubungkan yang berpengalaman dengan yang tidak berpengalaman. Tetapi ada tanggung jawabmu. Ada tanggung jawab Tuhan. Dan bagian yang terberat serahkan pada Tuhan. Makanya dikatakan supaya kau lega. Itu artinya tunduk, disiplin. Ayo, lembu yang berpengalaman dia bawa ke sini, begini bajaknya. Maka lembu ini pun yang tidak berpengalaman harus ikut. Dia selalu berbarengan. Itu artinya relasi. Bohong yang tidak punya jam doa. Bohong yang tidak punya penyembahan. Tapi Anda bisa katakan melayani. Karena itu adalah sumber kekuatan. Relasi kita dengan Tuhan itu sumber kekuatan, itu seperti kuk yang terpasang dan dia mentor kita. Bedanya dengan kuk dunia ini, tahunya kuk dunia ini hanya bisa menindas dan berat, tetapi kuk dari Tuhan itu hanya kuk untuk mengarahkan kita pada jalan yang tepat. Ini memudahkan kita dan bagian yang paling berat, beban yang paling berat serahkan pada Yesus karena Yesus ada di sebelahmu. Itu artinya lemah lembut. Mau tunduk, mau taat, mau diajari. Jangan ngelawan. Makin lu ngelawan, makin sulit prosesnya, makin lama. Orang yang lemah lembut bisa diajari. Dia nurut, ayo ke sini, ayo ke sini. Dan tentu itu harus dengan relasi.
Orang yang lemah lembut, dia selalu menjaga relasinya dengan Tuhan. Karena itu bagian dari ketundukan, bagian dari disiplin. Saudara, dan apa yang ketiga, rahasia kelemah lembutan? Rahasia yang ketiga, penyerahan diri yang total dan ketergantungan pada Tuhan. Saudara, sama seperti Musa. Apa artinya berserah, saudara? Berserah bukan menyerah. Berserah, kau tetap melakukan bagian yang terbaikmu. Tetapi kau tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan lagi keinginanmu. Ada penyerahan diri total. Ada kepercayaan penuh pada Tuhan. Bukan berarti kau nyerah. Aku berserah. Aku berserah. Orang yang berserah itu, orang yang bergantung pada Tuhan itu, justru orang yang melakukan bagiannya semaksimal mungkin. Dia selalu berdoa. Mau kerjain ini, berdoa. Itu artinya kita bergantung penuh pada Tuhan. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita nggak mau, walaupun kita, saya pakarnya, nggak perlu doa-doa. Wah, bohong, saudara. Kalau orang yang bergantung penuh pada Tuhan, dari hal sederhana, dia selalu melibatkan Tuhan. Karena dia tahu, aku bergantung pada Tuhan. Orang yang penyerahan diri pada Tuhan, sebenarnya dia punya hak. Dia punya hak untuk membalas. Itu contoh paling nyata adalah pengampunan, saudara. Mungkin Anda begitu besar sekali disakiti, saudara. Tetapi kalau Anda sudah katakan penyerahan diri pada Tuhan, Anda punya hak untuk membalas itu. Anda punya kekuatan untuk membalas itu. Tetapi Anda menyerahkan hak Anda pada Tuhan. Sembari Anda tetap melakukan bagian Anda yang terbaik. Anda meletakkannya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, saya bisa simpulkan, Yesus adalah sang guru yang lemah lembut. Kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang tersembunyi dalam jiwa yang tenang. Dia menguasai diri dengan hikmat dan kasih, tunduk dan taat dalam kehendak Tuhan. Dan menyerahkan beban hidup kita di bawah kuk Kristus yang lembut. Sehingga beban kita pun ringan, saudara. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut? Karena mereka memiliki bumi. Apa maksudnya? Apakah kita dengan lemah lembut tadi, kita punya bumi? Yes. Tetapi yang dimaksud adalah menerima warisan yang kekal dan menerima otoritas dari Allah. Anda diberi kepercayaan. Ketika Anda bisa mengendalikan kekuatan Anda. Ketika Anda mau taat, mau diajar, mau tunduk. Dan ketika Anda bergantung penuh pada Tuhan, apa-apa Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan, menyerahkannya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar untuk Anda kelola, Anda terima. Dan tentu orang yang lemah lembut pasti dihormati manusia. Karena orang pun bisa menilai, Bapak ini bisa balas, tapi dia tidak balas. Bapak ini orang yang sangat besar posisinya, tetapi dia mengendalikan itu untuk tujuan yang lebih besar. Dia nggak semena-mena. Orang yang lemah lembut itu tidak semena-mena dengan jabatannya, sehingga orang pun ngasih hormat. Pak Jokowi, orang menghormati dia, kenapa? Dia nggak semena-mena jadi presiden. Kalau Anda jadi pejabat langsung semena-mena, orang pun gak hormat. Dan Anda tahu kunci untuk ditinggikan adalah kerendahan hati. Itu kunci untuk ditinggikan. Orang yang lemah lembut pasti orang yang rendah hati. Dan itu janjinya ditinggikan Allah. Tinggal tunggu waktunya. Dan tentu hanya orang yang lemah lembut yang akan menciptakan perdamaian. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut. Karena mereka akan membawa damai. Orang yang lemah lembut, dia bisa ngompor-ngompori orang, tetapi dia memilih mengendalikan itu sehingga yang terjadi perdamaian. Tujuannya sudah lebih besar dari situ, yaitu perdamaian, menciptakan perdamaian. Kalau sudah ada perdamaian, maka ada pemulihan, maka ada terobosan. Karena itulah orang-orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kita perlu pemimpin yang lemah lembut. Dia punya power tapi nggak semena-mena dengan powernya. Dia punya banyak uang tapi nggak semena-mena dengan uangnya. Anda akan sangat diuji ketika Anda punya kuasa. Makanya godaan orang itu, kalau pria biasanya harta, tahta, wanita. Saudara, kita sudah banyak dengar kabarnya. Orang-orang yang melenceng itu adalah orang-orang yang tidak lemah lembut. Dia tidak mengendalikan powernya untuk tujuan yang lebih mulia. Tetapi menggunakan powernya, power abuse untuk
hal-hal yang tidak benar, saudara. Mari saya mengundang kita semua menjadi orang-orang yang lemah lembut, agar kita menerima warisan dari surga. Gimana caranya supaya saya jadi orang lemah lembut? Sederhana, saudara. Dalam kehidupan, kendalikan setiap perkataanmu. Terutama perkataan ini sangat powerful. Kendalikan dirimu dalam bertindak. Mungkin kau bisa membalas dengan emosi, saudara, tapi tidak perlu. Itu kendali diri, kendalikan dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam relasi, saudara. Seperti Abraham, sebentar mama lagi kok, Mbak. Ayo mama sini. Udah dulu nak, mama lagi kok, Mbak. Sama Mbak, maaf ya Mbak, maaf ya. Anak saya. Sebentar ya sayang. Kita bisa mengendalikan diri, itu yang disebut kita lemah lembut, saudara. Perkataan kita, tindakan kita, kita kadang harus menahan untuk menjaga relasi kita dengan baik. Itu lemah lembut. Rendah hati. Saya sudah katakan orang yang lemah lembut pasti rendah hati itu seperti dua mata koin, saudara. Orang yang rendah hati, dia mengutamakan orang lain. Dia bukan mengutamakan kepentingannya lagi. Dia tidak menganggap dirinya penting lagi, saudara. Orang lain lebih penting daripada kepentingannya, saudara. Inilah luar biasanya, saudara. Dia mengutamakan orang lain. Jangan cuma mikirin dirimu, anakmu, semuanya tentang kamu. Makanya dibilang Tuhan, siapa yang mau terbesar, hendaklah yang menjadi pelayan, saudara. Pelayan artinya kita tidak lagi mengutamakan diri kita, tapi orang lain, saudara. Kita kadang harus bayar harga lebih mahal demi pelayanan. Itu namanya mengutamakan orang lain. Dan pengampunan, saudara. Jangan katakan Anda lemah lembut kalau Anda masih dendam untuk kisah 10 tahun yang dulu. Itu namanya penyerahan hak. Walaupun Anda punya kesempatan untuk membalas suami Anda yang selingkuh, membalas istri Anda yang selingkuh, Anda lebih berhak daripada dia. Tetapi Anda mengendalikan diri Anda. Anda punya banyak kesempatan. Anda juga sudah diizinkan karena memang suami Anda keterlaluan, istri Anda keterlaluan. Tetapi Anda mengendalikan diri Anda karena ada tujuan yang lebih besar, yaitu keutuhan rumah tangga, keutuhan anak-anak Anda. Anda menekan perasaan Anda untuk membalas itu semua. Itu lemah lembut. Anda menyerahkan hak itu pada Tuhan. Anda bisa membalas tetangga Anda bisa membalas sahabat Anda yang menusuk Anda dari belakang. Tetapi Anda menyerahkan hak itu. Orang yang lemah lembut, pasti orang yang mengampuni. Dan saya menutup dengan pantun lagi. Karena saya harus belajar lemah lembut dalam gaya bicara juga. Itu perlu dijaga. Intonasi juga perlu dijaga. Satu pantun untuk menutup ini. Bunga melati, harum mewangi. Tumbuh lembut, namun berarti. Kelemah lembutan bukan tak punya nyali. Tetapi kekuatan sejati dikendali ilahi. Cakep, cakep. Demikian firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang lemah lembut. Agar kita memiliki bumi. Dipercaya hal yang lebih besar. Mendapat warisan. Mari kita kendalikan diri kita. Kendalikan power kita. Kita tunduk pada kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Kita punya hati yang mau dibentuk. Mau diajar. Dan kita juga punya penyerahan diri yang bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau diajar. Engkau guru yang maha lemah lembut. Sehingga kami, misimu terselesaikan untuk menyelamatkan kami, umat manusia. Ajari kami kelemah lembutan-Mu Tuhan. Ajari kami mengendalikan diri kami dengan hikmat dan kasih-Mu. Ajari kami punya ketaatan, ketundukan pada kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami punya penyerahan diri yang total. Dan juga ajari kami untuk bergantung penuh kepadamu. Biar kami semua, biar jemaat-Mu yang ada di sini menjadi orang-orang lemah lembut yang akan memiliki bumi, dipercaya hal yang besar, warisan kerajaan Allah yang kekal, otoritas, dan juga menjadi agen damai yang memulihkan banyak keadaan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.